sampai di surat Al-Kafirun. Surat ini menjadi satu di antara surat yang diawali dengan kalimat qul. Katakanlah Muhammad, gitu ya. Katakanlah kepada mereka, ini ada satu penegasan tentang akidah, tentang ketauhidan, bahwa tidak ada toleransi di dalam tauhid ya. Yang ada adalah toleransi di dalam muamalah. Artinya apa? Di dalam tauhid kita harus memberi batas tegas. Harus memberi batas tegas. Batas tegas itu bukan berarti ekstrim. Batas tegas itu bukan berarti radikal. Batas tegas itu tidak bermakna benci. Bukan. Apalagi batas tegas itu diartikan sebagai permusuhan atau keinginan untuk menyerang yang lain. Bukan. Ya, jadi bukan dalam konteks benci, merusak, bukan. Tetapi batas tegas itu adalah satu bentuk toleransi sejati. Karena tidak saling mengganggu. Itu. Tidak saling mencampuri. Tidak saling interfere. Ya. Jadi disampaikan, katakanlah Muhammad. Jadi, ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Jadi ini menjadi, pertama tadi batas tegas. Yang kedua, juga menjadi cara kita untuk itu tadi, mendefinisikan kafir. Mendefinisikan kafir. Jadi kafir itu adalah artinya ingkar, tidak percaya, itu kafir. Jadi kalau artinya adalah ingkar, tidak percaya, maka apapun dan siapapun yang mengingkari sesuatu berarti kafir, gitu loh. Sesimpel itu. Jadi kalau sampean tidak percaya sama seseorang, tidak percaya sama sesuatu, itu namanya kafir, begitu aja. Jadi harusnya orang-orang non-muslim, baik Yahudi maupun Nasrani, itu ketika mereka dibilang kafir, itu nggak perlu marah. Dan juga nggak perlu merasa didiskriminasi atau dibenci, nggak perlu. Kenapa? Justru harusnya merasa bangga dan bersyukur. Kenapa? Kalau kita, orang non-Yahudi, orang non-Nasrani, mengatakan bahwa mereka kafir, itu berarti sedang mengakui bahwa mereka iman terhadap agama mereka. Saya ulangi ya. Jadi ketika kita bilang bahwa si A Yahudi, si B Nasrani itu kafir, maka kita sedang mengakui keimanan mereka terhadap agama mereka, terhadap Tuhan mereka. Berarti kan kita sebenarnya sedang justru apa? Memberikan satu pengakuan, ya, acknowledgement bahwa mereka adalah Yahudi beneran, mereka adalah Nasrani beneran. Nah, sisi internal mereka, dari sudut pandang internal mereka kan harusnya bersyukur. Wah, berarti saya ini iman beneran ya. Gitu toh. Jadi kafir dari sudut pandang kita, itu adalah iman dalam sudut pandang mereka. Kan gitu. Jadi kalau saya sebagai Muslim, lalu dibilang oleh orang-orang Nasrani sebagai domba-domba tersesat, begitu, sebagai gembala yang tersesat. Tapi kalau saya tersesat dari jalannya orang Nasrani, kemudian saya tersesat masuk ke dalam jalan Shiratal Mustaqimnya umat Islam, ya alhamdulillah.
Gitu loh. Berarti saya ini adalah domba yang tersesat di jalan yang benar. Kan gitu. Gitu. Jadi saya dalam pandangan orang Nasrani dan Yahudi adalah kafir. Ya alhamdulillah. Maka ini kalimatnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak akan pernah mau. Kamu menyembah siapa? Ya sudah, kamu menyembah Yesus. Aku tidak mau. Aku mengakui memang Yesus itu nabi yang mulia, rasul yang mulia. Tapi aku disuruh nyembah Yesus, enggak dong. Dia rasul, manusia seperti kita, hamba Tuhan. Kan gitu. Lalu mereka mengatakan kita ini domba tersesat karena tidak mau mengakui bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita berarti tidak saling mengakui. Berarti kita saling mengkafirkan. Boleh enggak? Boleh. Memang kafir kok. Saya ini kafir. Kafir terhadap iman kamu, wahai Yahudi dan wahai Nasrani. Kamu mengakui bahwa Nasrani mengakui Isa adalah anak Allah, sementara Yahudi mengakui Uzair adalah anak Allah. Loh, kami enggak. Jadi, kalau bagi kami, kamu kafir. Kenapa? Karena menganggap Tuhan punya anak. Buat kami itu enggak boleh. Gitu. Sementara kamu anggap kafir, ya enggak apa-apa. Karena kami tidak percaya keimananmu bahwa Tuhan punya anak. Jadi saling mengkafirkan boleh enggak? Boleh. Kalau memang benar-benar kafir. Tapi itu tadi, kalimat kafir jangan dipakai untuk denotasi atau konotasi kebencian. Jangan dipakai untuk saling membenci atau menyakiti atau menghina. Dasar kafir, nggak boleh. Itu hanya kalimat biasa. Loh, sampean nggak percaya ta? Ya sudah, gitu. Loh, sampean kafir ta? Ya sudah, gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya. Aku tidak percaya sama kamu. Aku juga tidak percaya loh sama kamu. Ya sudah, gitu. Jadi tidak percayanya itu jangan diartikan sebagai sebuah sesuatu yang sifatnya lalu kemudian merusak hubungan, enggak. Gitu kan? Apa kita percaya apa yang diimani atau disembah oleh dulur-dulur Hindu, Buddha atau Konghucu? Enggak. Mereka juga ya sudah kita persilahkan untuk tidak percaya tentang surga, tentang neraka, tidak percaya tentang hari penghisapan tuh. Nah, apa? Memang itu iman masing-masing, iya loh. Gitu. Sehingga ayo kalau misalnya dulur-dulur Yahudi atau Nasrani tidak mengenal apa itu yaumul hisab, bahwa nanti ada perhitungan, atau dulur-dulur non-muslim yang lain tidak mengenal apa itu surga neraka, atau tidak mengakui akan adanya yaumul hisab, tidak mengakui juga tentang kerasulan Muhammad SAW, ya sudah, kita kita bukan kok kita ini, tapi itu pilihan mereka yang kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu juga tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi ya sudah, kamu itu ya. Wala ana a'bidum ma abadtum, dan aku juga bukan penyembah dari apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu juga bukan penyembah dari apa yang aku sembah. Ya sudah, kita beda jalan, kita beda sudut pandang, kita beda sesembahan. Lakum dinukum waliyadin, kamu dan agamamu ya untukmu, aku dan agamaku ya untukku. Ya sudah, jangan saling senggol, gitu loh. Jadi ini menjadi tuntunan yang sudah tegas antar kita, bahwa toleransi itu bukan saling mengikuti,
Nah, ini yang kebablasan, kelirunya di situ. Kelirunya di situ. Ini sudah jelas. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi aku tidak pernah, maksudnya yang la a'budu ma, jadi aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu tidak akan. Aku tidak akan pernah mau menyembah apa yang. Dan aku juga tidak pernah menjadi penyembah. Jadi kalau kenapa sih, apa sih bedanya ini? Ya, kalau di ayat 2 dan 3 itu aku tidak akan, itu maksudnya ke depan aku tidak akan mau menyembah apa yang kamu sembah. Karena apa? Kalau yang ayat 4 dan 5 itu yang sudah lalu. Aku juga tidak akan pernah tidak akan pernah menjadi penyembah. Belum pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Tidak, itu ya. Dan kamu juga belum pernah menjadi penyembah apa yang. Jadi ini untuk yang ayat 3 dan 2 dan 3 itu kedepannya aku tidak akan pernah menyembah. Yang ayat 4 dan 5 itu adalah kemarin juga aku menjadi. Ya, jadi ini menjadi satu batasan jelas supaya umat Islam tidak terjebak di dalam makna toleransi yang kebablasan. Ya, jangan. Jadi toleransi itu tidak saling mengikuti, terus misalnya ikut kebaktian di gereja, keliru ya, bukan begitu. Atau kemudian karena kita ikut kebaktian di gereja, lalu kemudian kita juga berharap mereka sesekali ikut sholat di masjid kita. Nah, itu bukan toleransi, itu justru saling mencampuri. Itu mengganggu akidah, juga mengganggu harmonisasi justru. Harmoni itu tidak begitu. Harmoni itu misalnya di sini ada masjid, di sebelahnya ada gereja, ya sudah. Di sebelahnya lagi ada pura, di sebelahnya lagi ada vihara, di sebelahnya lagi ada misalnya sinagog atau apa. Nah, atau nggak tahu ya, kalau di Indonesia mungkin tidak ada ya, sinagog. Itu adalah tempat agamanya orang Yahudi, misalnya di Turki atau di, ya sudah, waktunya Jumatan silakan Jumatan sendiri, waktunya kebaktian yang monggo, waktunya upacara apa yang monggo, silakan, nggak saling ganggu. Itu bukan kok kemudian malah itu ya. Jadi nggak usah sok-sokan kita kemudian toleransi, tapi justru sebenarnya itu malah mencampuri, mengganggu. Ya. Apa biar kita kelihatan moderat, biar kita nggak usah ya. Tetap kita saling moderat. Alhamdulillah SWMA sampai hari ini dimanapun juga menerapkan itu ya. Kami di Denpasar juga bertetangga baik dengan Pak Nyoman, dengan Bu Nyoman. Mereka ngadain acara baik odalan atau apa, ya sudah. Kita tidak boleh mengganggu. Kita juga tidak boleh menghina. Ya. Nah, ini yang seringkali juga kemudian banyak akidah yang kebablasan. Ya. Dilarang ya. Jadi kita itu dilarang. Ya. Kita dilarang menghina Tuhan agama lain. Ya, dilarang. Itu ada itu dalam Al-Quran, jelas banget ayatnya itu. Ya, itu jelas banget. Jadi karena apa? Karena itu hanya akan memancing reaksi serupa dari agama lain yang kemudian nanti menghina Tuhan dari agama kita. Dan itu akan merugikan ya, merugikan gitu. Ya. Jadi itu menjadi satu kajian kita. Coba dibuka di surat Al-An'am ayat 108. Yang belum pernah baca gantian ya, biar gantian berbagi. Coba untuk memahami makna toleransi ini seperti apa.
Kita tidak boleh ikut agama mereka, tidak boleh ikut kegiatan agama mereka, tapi juga tidak boleh menghina agama mereka. Ya, baik sesembahan maupun apa. Silakan, Pak Abdullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu alaihi. Ya, jadi yang dibaca oleh Pak Haji Abdullah tadi itu adalah ayat yang jelas-jelas mengajari kita bagaimana sih sebenarnya bertoleransi itu. Jadi kalimatnya jelas di sini. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maka bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah. Dalam konteks itu, pertama kita tidak saling mengikuti. Itu harus sudah. Jadi kalau sekarang misalnya gerakan saling mengikuti itu jelas keliru, menyalahi, dan tidak akan menambah kualitas toleransi. Kalau misalnya ada yang ngomong, biar kita semakin erat, enggak ada, semakin erat gimana? Kita tanpa begitu bisa kok. Alhamdulillah selama ini ya dulur-dulur dari Nasrani, dari para biarawati itu rajin tiap tahun itu mondok di mana? Pondok kami yang ada di Lamongan itu mondok dalam tanda kutip ya. Apa mereka? Mereka belajar tentang implementasi jiwa kasih ketika para santri merawat mbah-mbah lansia jompo, mereka para santri merawat orang-orang gelandangan psikosomatik, mereka para santri merawat orang-orang gila yang diterlantarkan, mereka para santri merawat bayi-bayi yang di... Tapi mereka ya enggak kok kemudian kita minta ikut sholat, ya enggak. Jadi kami begini ini juga tidak kemudian benci, wah SWM radikal loh, jauh. Pak Guru Mukhtar sejak tahun 61 itu secara muamalah manusiawi berteman biasa dengan para pastor, dengan para pendeta, bahkan diskusi biasa. Ada teman dulu yang sangat mengagumi Abi itu, Pak Guru Mukhtar itu dari Belanda itu namanya Pastor Pater Dijkstra. Iya, sampai wafat itu dia kepengin banget sebenarnya wafat di Turi, bahkan kepengin itu. Jadi para biarawati juga begitu di sini. Jadi justru kita tidak, saya pernah itu diminta untuk melatih manajemen loh ya. Manajemen apa? Pengelolaan organisasi, terutama organisasi sosial di satu komplek gereja besar di mana Surabaya, Don Bosco sana. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita ikut kebaktian atau ikut ibadah mereka, enggak ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan SPM ini bukan berarti kemudian ini ekstrim atau apa, enggak. Kita tidak boleh dalam hal akidah, di dalam hal ubudiyah,
Itu tidak boleh, sudah ada batas jelas. Justru ketika kita tidak mencampuri ibadah mereka, itulah kita sebenarnya sedang memberikan pengakuan terhadap pilihan mereka. Kita tidak mencampuri, ya. Jadi demikian pula, tetapi selanjutnya, meskipun kita tidak ikut ibadah mereka, tetapi kita juga tidak boleh, kita dilarang menghina Tuhan mereka, supaya apa? Mereka nanti tidak menghina agama kita. Sehingga saya juga kurang sepakat kalau ada debat di medsos misalnya, lalu menghina Nabi Isa, menghina Yesus. Tidak mau, saya tidak sepakat, karena Yesus itu bagaimanapun juga adalah seorang nabi yang mulia. Beliau masuk di dalam ulul azmi loh, ya. Jadi kalau kemudian kita apalagi menyebarkan kartun-kartun tentang Nabi Isa yang kemudian diolok-olok, saya tidak setuju. Itu harus dilawan, karena itu kalau kita melakukan itu, menyetujui atau menyebarkan itu sama dengan sampean melawan Quran itu. Karena Quran melarang itu. Bahkan seandainya bukan Nabi Isa, ya, misalnya sampean dan saya menyebar gambar patung-patung yang dikarikaturkan jelek itu, tidak boleh, itu termasuk menghina. Biarkan sudah. Kalaupun kita tidak setuju, tidak mempercayai itu, ya itu untuk kita. Sangat private sifatnya. Ya, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, elaborasi silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tentang ini. Ini Gus. Silakan. Masalah. Kebanyakan kita melontarkan kata-kata kafir itu dengan konotasi atau nada yang seakan-akan menghina. Gitu. Jadi orang yang merasa katakan kafir itu jadi kebanyakannya tersinggung atau marah. Ngapunten, Gus. Ya. Nah, ini yang perlu diubah, Mas Wahyu. Jadi coba baca tulisan saya di Facebook itu, saya bikin tulisan aku dan kamu kafir. Aku dan kamu kafir. Itu kenapa? Karena ya kita sendiri itu loh, meskipun percaya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kita sendiri itu loh sering kafir. Kafir, kemarin kita bahas ya, kafir diantaranya adalah kafir bin ni'mah. Kafir bin ni'mah. Kita ini bisa duduk kayak gini, bisa kencing tadi waktu mau sholat, itu luar biasa mahal nikmat itu. Tapi kita nggak syukur, alhamdulillah, lo kafir itu. Surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba itu sampean buka. Ya. Itu coba dibuka. Itu kan kalimatnya jelas, kafartum. Ya, kafartum itu artinya apa? Kafartum itu artinya kamu ingkar terhadap apa? Nikmat. Lah, gitu masa nanti kita mau mengatakan kepada orang Nasrani itu dengan kebencian, ya kan keliru gitu. Keliru banget gitu. Kenapa? Karena kalau kita kemudian mengatakan itu dengan kebencian, itu sama saja kita nunduk diri sendiri. Makanya dalam Islam itu jangan kamu mengkafirkan orang yang beriman. Karena apa? Itu nanti kalau dia ternyata tidak kafir akan kembali kepada diri. Ya, tapi kalau yang lain itu memang benar-benar kafir, ingkar, ya nggak apa-apa kita. Tapi jangan sekali lagi tadi itu jangan. Ayo kita ajar diri kita sendiri dengan apa? Dengan satu tarbiyah, dan kita ajak juga yang lain, dulur-dulur yang lain untuk apa? Untuk mulai belajar. Dan tidak perlulah memakai kata-kata kafir itu untuk orang lain. Untuk orang lain. Kamu kafir ya? Tidak usah, ngapain? Kita udah tahu dia kafir, kok kita kafir.
Nggak usah loh. Nah itu loh maksudnya. Yahudi dan Nasrani kok. Oh dasar kafir. Nggak usah gitu. Untuk apa? Untuk apa? Dasar nggak percaya. Loh ngapain? Oh memang udah nggak percaya. Dengan dia tidak bersyahadat kan dia sudah kafir. Jadi nggak usah dikata-katain lagi gitu loh. Maksud saya begitu. Nah demikian pula di dalam kita nggak usah mengkafirkan orang. Kenapa? Karena kita sendiri pun sebenarnya sering terlibat kafir. Coba kawan, zaman buka itu di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 itu coba dibuka. Kalimatnya lah nanti gitu. La in kafartum gitu coba dibuka Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, kalau Arabnya gimana coba dibaca Mas Ayu? Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Itu jelas. Jadi ketika kamu sudah menunaikan haji, menunaikan ibadah, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi jika kamu kafir terhadap nikmat tadi, maka siksaku sangat pedih. Nah gitu. Jadi kita sering tuh nggak bersyukur tadi nikmat-nikmat yang kita terima. Makanya kemarin waktu kita belajar surat Al-Kautsar, saya ajak sampean untuk mendata minimal 5 hal yang patut kita syukuri. Mulai dari bangun tidur kemarin, atau mulai dari kemarin tidur, mulai bekerja sampai bangun tidur tadi. 24 jam itu apa? Itu nanti ya. Kafir yang lain selain kafir tentang syukur, kita itu sering kafir bi ba'dil kitab. Misalnya kita mau rajin sholat, tapi kita nak mau bertutup aurat, itu namanya kafir sebagian ayat. Cuma takfuruna bi ba'dil kitab, tu'minuna bi ba'dil kitab, atau takfuruna bi ba'dil kitab. Kamu iman terhadap satu bagian dari perintah Allah di dalam kitab, tapi kamu mengingkari dan tidak mau taat terhadap bagian lain di dalam kitab. Gitu kan? Mau ikut zakat, tapi tidak mau ikut puasa. Nah ini kan zakat ada perintahnya Quran, puasa ada perintahnya, tapi kita tidak mengimani. Atau kita ngomong di dalam lahirnya iman, tapi tidak melaksanakan, tidak iman namanya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 14 kan begitu. Kamu itu baru taat, tunduk, tapi belum iman. Nah, gitu kan. Namanya kalau belum iman kan berarti kafir. Gitu, ya. Jadi kafir itu, tadi saya sampaikan di depan itu jangan dia salah artikan loh ya. Misalnya saya tadi ngomong, kita boleh saling mengkafirkan. Itu bukan kok kemudian kita boleh seenaknya ngomong, kamu kafir. Oh, enggak begitu maksudnya itu. Enggak, ya, jangan salah artikan. Saya malah justru melarang ngapain ngomong kafir ke orang itu. Ngapain? Dia sudah jelas-jelas kafir. Dan kalaupun dia kafir, jangan lihat dia dengan kebencian. Tuh. Ngapain? Ya malah kasihan. Kenapa? Kalau orang-orang Nasrani melihat kita sebagai domba tersesat, kan dengan kasihan itu. Duh, kasihan dia domba tersesat. Kan gitu. Nah, kalau kita melihat mereka juga, duh, kasihan mereka kafir. Gitu loh. Jadi, jangan dengan kebencian, dengan amarah, tapi justru dengan kasih sayang. Itulah SPMA kenapa kemudian insya Allah diberi Allah kemampuan dan alhamdulillah keberhasilan berinteraksi dengan dulur-dulur orang muslim ya santai ya. Artinya santai itu kita tidak saling mengganggu dan alhamdulillah ya harmoni gitu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ahwan Gus, boleh tanya sedikit? Ya. Seandainya kita mencari tempat ibadah kita di suatu tempat atau di suatu negara itu tidak ada, adanya tempat ibadah mereka selain kita. Kemudian bagaimana seyogyanya kita bersikap saat kita masuk sholat gitu?
Apakah kita mencari tempat lain atau bisa memasuki tempat ibadah mereka tetapi di luar gitu, atau gimana, Gus? Ya, jadi pertama saya akan mengacu pada la a'budu ma ta'budun, ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Artinya kita harus berupaya untuk tidak mengganggu ibadah mereka dengan cari. Makanya itulah Allah memberikan rukhsah, kemudahan kepada kita bisa beribadah dimanapun. Bisa di kendaraan, bahkan di atas kuda pun bisa. Di atas kendaraan pun bisa. Bahkan di lapangan pun bisa. Asalkan kita punya alas, entah koran atau apa. Bisa, dimanapun. Ya, dimanapun. Selama itu tidak mengganggu kepentingan publik, ya, tengah jalan ya janganlah. Atau di trotoar lewat orang, jangan. Cari tempat. Izin kalau saya pakai. Nah, demikian pula, kalaupun terpaksa, saya rasa tidak elok kalau kita ibadah di dalam mereka. Ya, kenapa? Kita itu kemudahan yang diberikan Allah untuk beribadah itu, insya Allah memungkinkan kita untuk beribadah di manapun. Ya tadi misalnya di luar. Ada satu kisah, waktu Umar menaklukkan Mesir, kalau nggak salah. Mesir atau mana itu. Lalu Umar datang ke sana, waktu awalnya nggak dikenali itu. Karena yang justru menunggang kuda yang bagus itu panglimanya Umar. Nah, Umar sebagai khalifah malah justru jalan kaki dengan santai. Malah yang dipersilakan dihormati itu panglimanya. Nah, setelah tahu Umar, ternyata itu khalifahnya, kemudian waktunya sholat. Lalu Umar dipersilakan untuk masuk ke salah satu gereja terbesar di situ. Kemudian silakan Umar, oh enggak. Umar diplomatis ngomongnya gini, lah kalau saya sembahyang di situ atau sholat di situ, nanti sampean sembahyang di mana, kan gitu. Akhirnya Umar memilih sholat di luar, di salah satu halaman atau ruang terbuka di situ. Jadi tetap kita perlu hindari dan tidak melakukan ibadah di rumah ibadah mereka, karena itu mengganggu atau dalam tanda kutip tetap tidak elok untuk mereka secara spiritual, ya. Saya rasa itu kajian kita. Alhamdulillah, insya Allah kita akan lanjutkan besok. Kalau ada pertanyaan monggo tetap disimpan ya untuk besok. Kita insya Allah lanjutkan hari Ahad. Mudah-mudahan semakin semangat kita di dalam mengkaji ayat-ayat Allah, dan itu akan membuat kita lebih lurus di dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta 'anil bala wal waba wa tafsina. Rabbana la taj'alna fi dhalimin. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika. Allahumma iftah lana baba as-samaa'i wa rahmatika wa anzil 'alaina. Wa qul lana Rabbana ma nafaktubna ma syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama